lagi bersama saya Johan di Jurnal Trading ID. Jadi pada kesempatan video kali ini kita akan membahas kembali untuk update dari pergerakan si GBP USD dan juga Euro USD. Nah, sini kita juga akan lihat nih, misalkan hari ini ya untuk si GBP USD seperti yang saya bahas di video XO USD ya, itu ada news untuk si GBP yaitu adalah suku bunga gitu. Ini untuk suku bunga kalau kita lihat BOE sendiri ya of Euro itu menaikkan suku bunganya sebesar 25 basis point gitu. Nah, ini nanti dampaknya apa? Kalau kita perhatikan, dampak dari kenaikan suku bunga ini adalah membuat si GBP ini itu menguat gitu ya, GBP, dan itu nanti ngaruh nggak sih ke bagian Euro, kan soalnya dia kan masuk ke dalam kategori London kan. Nah, sebenarnya kalau kita lihat memang Eurozone ini tetap ada berpengaruh, cuma nggak begitu besar ya, atau nggak sebesar dari si GBP ini sendiri gitu. Ini nanti suku bunganya dinaikkan ya kurang lebih untuk pengumumannya, datanya itu di jam 6 sore ya waktu Indonesia Barat ya. Di sini itu kita lihat sini bintang 3, di sini head risk gitu. Nanti dampaknya berarti untuk GBP untuk depan yang pair depannya GBP ya, misalkan GBP NZD, GBP CAD ya kan, pokoknya depannya GBP itu akan cenderung naik ya, normalnya begitu, normalnya. Lalu kalau yang belakangnya GBP itu cenderung turun gitu, itu normalnya begitu gitu. Oke. Nah, kemudian kalau kita lihat lagi ya dari si GBP hari ini sendiri pun, ini kan GBP USD ya, berarti kita juga harus lihat dari segi dari sisi USD-nya juga. Kalau dari sisi USD-nya ini juga ada S&P ya, PMI, kemudian ada ISM dari non manufacturing, dan juga ada initial jobless claim initial jobless claim nih. Ya, jam 19.30, oke. Jam 19.30 itu ada lagi news mengenai USD. Kemudian ada S&P itu jam 20.45 ya. Kemudian ada lagi yang terakhir itu jam 9 malam. Nah, besoknya di hari Jumat itu kita ada NFP, jadi spesial banget tuh. Oke, minggu ini benar-benar spesial banget untuk trader ya. Kemudian kalau kita lihat lagi secara teknikal, ya, kalau secara teknikal di sini itu si GBP USD sebenarnya masih uptrend ya. Jadi kalau kita masih ingat di mapping yang sebelumnya, mapping yang sebelumnya untuk GBP USD kan ini ya. Nah, ini secara pergerakan dari harga itu sendiri itu masih uptrend gitu. Ini kan weekly view-nya dia ya, mapping besarnya dia ini masih uptrend gitu. Jadi kalau dikatakan si GBP ini downtrend adalah ketika dia bisa break dari 2602 sampai 2665 gitu. Ini kan untuk yang view range besarnya dia gitu. Berarti di atas 2602 sampai 2665 ini itu dia masih dikatakan uptrend gitu. Oke. Karena swing low-nya itu yang terakhir ada di sini gitu, di 2602 gitu. Oke, kemudian kita balik lagi, ini saya udah buatkan mapping intraday ya sebenarnya untuk intraday view. Ini pakai chart yang time frame lebih kecil sebenarnya, kayak di 1 jam. Nah, ini kalau kita lihat ya untuk GBP USD dia sedang berada di area supportnya yaitu di 2683 sampai 2703 ya. Ini supportnya kalau kita lihat itu sempat beberapa kali pakai sama dia. Ya, jadi ini dari tanggal berapa? Kalau kita lihat ini dari tanggal 14 Juni ya. 14 Juni, kemudian ada lagi nih di 21 Juni ya kan. 23 Juni, 26 Juni ya kan. Lalu ini ada di 6 Juli ya, sama di mana? Yang terakhir di sini. Di 2 Agustus ini masih jadi area support jadi ya. Jadi untuk si 2683 sampai 2703 ini masih jadi good supportnya dia. Oke, jadi begitu dia break baru dia lanjut turun. Nanti kalau dia break dari 2683 ini ya berarti kita cari selling point ya. Dengan target harga di mana? Target harga itu di sini. Nah, nanti dari sini dari harga 2604 ya sampai 2623. Nah, ini kan kita pecah nih areanya ya. Jadi 2 area. Nah, ini baru kita ambil ancang-ancang untuk buy lagi karena ini adalah swing low-nya dia gitu untuk struktur harga daily-nya dia. Dari si 2623 sampai 2604 kita baru ancang-ancang untuk cari buy lagi gitu. Tapi kalau kita lihat dari hasil data yang interest rate itu kan memang kalau kita perhatikan ya itu bagus untuk si GBP. Jadi kemungkinan besar dia akan pullback di area ini dengan target di harga di 2772 ya sampai 27899 gitu. Ya di sini area sini pullbacknya dia. Jadi kalau kita perhatikan memang kurang lebih nanti dia akan pullback ya sampai targetnya di sini gitu
Ya dari sini nanti baru kita lihat nih ada nggak potensi kita untuk ambil selling point lagi. Kalau belum ada, dilanjut lagi, berarti next selling point kita itu nanti di sini gitu. Oke, itu untuk GBP USD. Kemudian yang kita lihat lagi adalah Euro USD. Oh ya, sorry, sebelum kita lanjut ke Euro USD, kita lanjut dulu untuk DXY ya. Jadi kalau kita perhatikan, DXY juga udah naiknya cukup tinggi ya, dari 99.06 itu dari 102.6. Dan kalau kalian perhatikan memang sempat ya saya bilang di sini di tanggal 1 Agustus DXY daily-nya kalau bisa close di atas 102, potensi melanjutkan kenaikannya gitu di hari berikutnya gitu. Nah ini kalau kita lihat memang dia betul ya, maksudnya dia langsung lanjut naik lagi, dan sekarang udah naik kurang lebih 60 pip dari 102 area breakout dia. Dan ini kalau kita lihat memang kenaikan tertinggi dia itu nantinya ada di level angka Fibo 100. Kalau sekarang kan dia ketahan di Fibo 76.4 di sini 102.6 gitu. Oke, kemudian kalau kita lihat lagi untuk Euro USD, nah kalau untuk Euro USD sendiri sebenarnya kalau kita perhatikan di sini ya ini masih belum ada perubahan mappingnya. Jadi kalau untuk Euro sendiri saya masih wait and see dulu karena memang cukup banyak news untuk USD ya, karena dia juga sangat berpengaruh dengan USD. Jadi kalau kita perhatikan selama USD nya ini melanjutkan kenaikan ya, maksudnya dia mau reach si area yang 100 ini Fibo 100, maka di si Euro USD masih akan melanjutkan penurunan dengan target harga di 890 sampai 875 gitu di sini area penurunannya gitu. Nanti dari sini baru kita ancang-ancang cari buy zone kembali gitu. Karena kalau kita perhatikan juga kalau untuk daily-nya ya, untuk si Euro USD secara daily itu masih uptrend. Jadi untuk yang benar-benar ada support lagi itu di 890 sampai 874. Lalu next support dia itu ada di 802 sampai 838 gitu. Oke, paling nanti kalau kita mau lihat minor supportnya, kalau mau lihat minor supportnya kita turunin ke 1 jam ini ya. Kita coba turun 1 jam itu nanti kita ketemu minor supportnya itu di sini. Jadi di current price hari ini ya di kurang lebih 919 ya di sini. Itu ada minor support kalau kita perhatikan untuk Euro USD sendiri. Ini kalau kita lihat dia ambil supportnya itu dari sini ya. Ini support levelnya dia yang masih dipakai sama dia. Soalnya kan kalau kita perhatikan begitu dia break dari si 890 di sini, itu dia langsung lanjut naik ke 944 gitu. Jadi memang supportnya ini bukan support yang cukup kuat. Ini adalah minor supportnya dia atau minor SNR dia gitu. Jadi minor SNR ini sebenarnya bisa nggak sih kita jadiin patokan untuk entry? Ya sebenarnya bisa, tapi ini cuma untuk short only gitu. Jadi begitu dia sudah masuk lagi atau berada lagi di area support ini, itu much better kita masih tunggu konfirmasi dulu baru kita bisa entry ke dalam pasar itu sendiri gitu. Oke, untuk si Euro USD. Nah ini kalau Euro USD berarti kita bisa pakai patokan ya, begitu dia break dari 920 atau 919 di sini kita ambil sell dengan target harga di 890 gitu. Sampai ke sini kita baru nanti ancang-ancang ambil buy lagi ya dengan target harga kurang lebih di 920 atau 1919 ya. 919 di sini ya sebagai target pertama, dan target tertinggi itu di 950 gitu. Oke. Jadi mungkin kalau untuk Euro USD sendiri sih itu ya. Jadi selama dia bertahan di atas 919 ya di sini itu dia masih akan coba untuk naik. Dan kalau kita lihat juga dari si trend lainnya si Euro USD ini sendiri juga sudah di break sama dia ya. Jadi potensi dia naik pun hanya untuk retest trend line ya. Hanya untuk retest trend line, kemudian dia turun lagi ke bawah gitu. Kecuali dia bisa naik di atas mana kalau kita perhatikan, kecuali dia bisa break naik lagi ke trend line ini gitu. Kalau dia bisa break naik ke trend line ini dan bertahan di atas CPR level yang saya kasih di sini ya di 10-12 ya, itu dia masih akan lanjut naik lagi ya. Jadi dia nggak jadi untuk downtrend, dia akan melanjutkan uptrend di time frame besarnya dia, karena secara time frame besar itu dia masih uptrend gitu. Jadi yang downtrend ini hanya time frame kecilnya saja. Oke, jadi mungkin sekian dari saya ya. Jadi untuk Euro USD masih better di wait and see dulu ya. Saya lebih prefer untuk lihat ke GBP untuk hari ini karena GBP ada IR dan dia juga maksudnya kayak areanya juga lebih cocok ya untuk kita pantau hari ini untuk GBP USD sendiri gitu. Oke, jadi mungkin sekian dari saya. Terima kasih dan sampai jumpa pada video berikutnya.